Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita masih bisa hadir untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah sholat maghrib yang insya Allah nanti akan kita akhiri pula dengan sholat isya. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kajian kita antara maghrib sampai isya insya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ciri-cirinya ilmu itu bermanfaat itu semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu yang paling tinggi rasa takutnya itu adalah al-ulama, orang yang alim. Artinya semakin kita itu ngaji, maka tentu pola pikir kita itu akan semakin mengacu dan menuju kepada kehidupan akhirat. Banyak orang itu berpikir untuk bagaimana hidup enak, tapi jarang orang itu yang berpikir bagaimana supaya mati enak. Untuk hidup enak itu kadang-kadang dibelani golek duit untuk menyamankan hidupnya di dunia, bagaimana supaya rumahnya itu mewah dan indah, bagaimana kendaraannya ini supaya dinaiki itu bisa nyaman. Tapi jarang di antara kita yang berpikir bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Padahal itu semua pasti akan ke sana. Jadi antri menunggu giliran. Kita tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman ayat terakhir. Tidak ada di antara kita yang tahu akhir hidup kita kapan. Ya mungkin panjenengan rumiyin, saya belakangan, tidak ada yang tahu. Atau sebaliknya, saya yang belakangan. Saya pernah mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Manan Idris. Itu beliau mengawali kajian, temanya ketika itu tazkiyatun nafas, penyucian jiwa dan mengingat akhirat. Pertanyaannya,
sulit dijawab Pak, medeni. Begini, jamaah sekalian, jenengan milih mana ya? Mati 30-40 tahun yang akan datang, tapi su'ul khotimah, dengan mati sekarang husnul khotimah. Nah, itu kan gak milih toh ya. Makanya kan saya tadi bilang itu pertanyaannya dijawab itu sulit itu. Rodok napa nggih pertanyaan sing medeni itu. Ya artinya secara jujur kita ini memang masih belum siap, termasuk yang ngomong ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka sesungguhnya kesadaran kita akan akhirat ya, ini akan bisa menjadikan kita itu orang-orang yang rajin sekali untuk melakukan amalia-amalia ibadah. Karena kita menyadari bahwa yang dibawa mati itu hanya amal soleh. Kata Rasulullah, yujba'ul mayyitu salasa. Orang itu kalau sudah meninggal dunia, yang mengantarkannya itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Tapi sayang 1000 sayang, fayarji usani. Yang 2 ini pulang. Yang pertama keluarganya. Istrinya atau suaminya yang dulu pernah katanya berjanji sehidup semati. Yang katanya garwo, sigarane nyowo. Tapi kalau pasangannya meninggal dunia ya sudah Pak, say goodbye. Tidak ada yang mau menemani, barang 1 hari saja tidak ada. Ini menunjukkan betapa dunia ini hanya sementara. Wa maluhu, hartanya. Harta yang dibawa ya sekedar kain kafan itu saja. Orang kaya, orang miskin itu kalau mati kuburannya ya sama Pak, ukurannya ya sama. Orang kaya apa tuh jenengan kuburannya itu 1 hektar, kemudian dibangun dengan apa bangunan yang mewah, ada parabolanya, ada AC-nya, enggak ada Pak, sama. Maka yang setia menemani kita itu adalah amalun soleh. Itu yang akan menjadi misbahun mudi, lampu yang menerangi alam kubur. Nah ini materi saya pada malam hari ini adalah tentang pintu-pintu pahala dan penghapus-penghapus dosa. Supaya nanti kita itu ketika dihisab di hadapan Qadi Rabbul Jalil di Yaumul Mizan, itu kita termasuk orang-orang yang bahagia karena surplus. Surplus antara pahala dengan dosa kita itu masih lebih berat kebaikan kita. Kalau kita disuruh tidak berdosa, ya tidak mungkin Pak. Siapa orang yang tidak pernah berdosa Pak? Apakah disebut kiai kah, ustadz kah? Selagi dia masih manusia, dawuh Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un. Selama dia itu masih menyandang predikat manusia, ya, pasti khata'un, pasti ya akan melakukan perbuatan salah dan dosa, entah besar entah kecil, entah sengaja entah tidak. Maka sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah salah. Kalau orang itu merasa benar terus, maka berarti dia sama halnya dengan meniadakan sifat Allah yang Ghafurur Rahim itu. Allah sudah menyandang gelar Maha Pengampun. Berarti kita ini sudah di setting untuk menjadi makhluk yang memang berdosa. Tapi lek dosa nggih segera bertaubat demi Kanjeng Nabi. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang itu apabila dia berbuat salah dan dosa dalam waktu yang relatif singkat, dia segera sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dosa itu akan terampuni sehingga dihitung itu abotan timbangan kebaikannya. Surat Al-Qari'ah itu. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada kejelekannya, maka dia itu akan mendapatkan kehidupan akhirat yang 'ishatur radiyah, kehidupan yang
penuh keridhaan Allah. Sebaliknya wa amma man sakulat mawazinuhu, tapi siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, artinya masih minus, dosanya itu minus, kebaikannya minus. Jadi kalau ditimbang itu hasil akhirnya itu skornya itu masih banyak dosanya daripada kebaikannya, maka faumuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Na'udzubillah min. Nah, ketika itu Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwanya sangat-sangat mengerikan. Ketika kita itu antri di padang mahsyar, satu persatu dari kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ini juga menceritakan tentang hari kiamat. Nanti bisa panjenengan pelajari. Nah, ini enaknya kita membaca Al-Qur'an dengan terjemahan itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi berkali-kali mungkin jenengan sudah pernah mendengar, apalagi ahli ngaji, membaca Quran itu memang membaca saja sudah berpahala. Membaca saja sudah berpahala. Tapi akan jauh lebih baik ketika kita itu juga maca Quran angen-angen sak maknanya. Kita pahami artinya. Itu akan bisa lebih merasap dan merasuk ke dalam hati kita. Jadi ketika kita itu membaca Al-Quran, kita rasakan seolah-olah kita sedang dinasihati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran itu kan saat atau waktu membaca Al-Quran yang paling top itu kan sepertiga malam terakhir. Qumil laila illa qalila. Terus apa itu? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Setelah bangun di sepertiga malam, di ketika itulah kita baca Quran. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang beriman itu salah satu diantaranya ciri-cirinya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Qur'an akan bertambah keimanannya. Ada asarnya, ada bekasnya. Ada sinyal-sinyal yang menangkap pesan-pesan suci Al-Qur'an. Nah, termasuk ini. Nanti sebelum kita masuk pada amalan-amalan apa yang bisa menyebabkan surplus pahala nanti di akhirat, kita awali dulu dengan ilustrasi atau penjelasan Al-Quran tentang bagaimana sih situasi hari itu. Hari yang sangat menegangkan. Apakah kita termasuk ashabul jannah? Apakah kita termasuk ashabun nar? Dan ketika itu setiap orang bertanggung jawab kepada amalnya sendiri-sendiri. Bapak tidak bisa menolong anaknya, suami tidak bisa menolong istrinya, anak tidak bisa menolong bapaknya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di ketika itu tidak ada lagi manfaat dan gunanya harta yang dimiliki di dunia, anak-anak yang banyak, tidak ada gunanya. Illa man atawaha biqalbin salim. Kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang taslim, hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak di dunia sudah kulino manut kepada Allah. Jadi mari kita ini Pak, kita biasakan kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah, kita manut, tidak usah kemudian kita mengakal-akali. Nah, kita baca surat Al-Haqqah. Akan lebih baik kalau kita baca mulai awal, tapi untuk mempersingkat waktu karena maghrib sampai isya itu cukup singkat. Ngaji niku maghrib sampai isya niku lek nurun jenengan krasa suwe napa dilu, Pak? Dilu nggih. Dilu mek ngrungokno tok njuk mantuk-mantuk ngeten tok. Sing ngomongnya kesel. Surat Al-Haqqah, surat ke-69. Saya sing enggak ada catatan gitu dicatat.
Karena ngaji itu tidak cukup kita beri kita, Pak. Nanti di rumah harus ada kaji ulang. Atau di HP. Makanya zaman sakniki wonten tiyang ngrungokno ngaji nggawa HP niku mboten berarti gak ngatekno, Pak. Kalau ada mubalik, ada jamaah nggawa HP terus dilokno. Ngaji nggawa HP gak konsentrasi, itu berarti mubalik katrok, Pak. Bisa jadi beliau itu jamaah itu ngecek ayatnya, gitu. Jadi tidak masalah, monggo HP-nya dibuka tidak apa-apa. Atau minimal dicatat. Jadi nanti dikaji ulang. Surat Al-Haqqah, kita mulai dari ayat ke-15 dan seterusnya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah al-waqi'ah. Jadi kiamat itu namanya banyak. Kadang-kadang disebut al-qiyamah, kadang-kadang disebut al-waqi'ah, kadang-kadang disebut as-sa'ah, kadang-kadang disebut al-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini menandakan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Kalau ada bencana alam, Pak, sedahsyat apapun, ada tsunami misalnya, itu ketika orang panik, itu ibu masih berpikir bagaimana menyelamatkan anaknya. Tapi kiamat itu tidak begitu, dalam surat Haji diterangkan. Jadi kalau sudah terjadi kiamat, andai kata ada seorang ibu yang menggendong anaknya, itu akan dilemparkan itu anaknya. Saking dahsyatnya kiamat. Yauma tarawunaha kullu murdiatin, menyusui anaknya. Itu ketika langsung terjadi kiamat, maka akan dilemparkan itu anaknya. Dan itu pasti, kiamat itu pasti. Nah, ketika terjadi kiamat, wansaqatis samaa'u fa hiya yauma idzi wahiyah. Ketika itu wansaqatis sama, langit ini terbelah. Karena ketika itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis. Lek pun ngoten niku lho sing diandalno napa? Pun ta lah, kalau ngoten niku kaya kita ini ndak ada apa-apanya. Kita ini ibarat setitik debu di tengah padang pasir yang luas. Kita ndak ada apa-apanya. Mau sombong karena apa kita ini, Pak? Kalau sudah seperti itu. Jangankan kiamat, gempa bumi aja sudah menjadikan kita itu tidak lagi menggubris harta kekayaan yang kita miliki. Yang penting awak selamatkan ngoten. Termasuk corona ngoten iki. Hanya dengan makhluk Allah yang kecil kita kalang kabut, Pak. Jadi virus corona itu kan tidak nampak mata, saking cilik ini. Maka corona itu makhluknya Allah juga. Maka kita berlindungnya ya kepada Allah. Setelah kita ikhtiar lahiriah seperti yang saya sampaikan yang lalu. Jadi inna waha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu membuat permisalan seperti seekor lalat. Fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil daripada lalat, nyamuk sekalipun. Sebab di dalam semua ciptaan Allah ini akan menunjukkan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sing gampang ya jenengan pirsani, makhluk Allah yang melata yang bernama cecek. Cecek niku kan napa? Makhluk merayap, Pak, gitu. Itu makanannya adalah makhluk yang miber. Kita aja kesulitan, Pak, mencari nyamuk itu kesulitan. Padahal kita terbebas, mboten mek merayap tok. Sedangkan cicak itu merayap, tapi rezekinya itu adalah makhluk yang terbang. Menurut akal kan tidak mungkin. Tapi Gusti Allah sing ngatur. Coba jenengan rungokno lagu nih, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk teko dhewe, Pak niku. Mboten terus ceceke ngemploknya, mboten ngoten. Tapi datang seekor nyamuk. Ngeten iki lho, kate sombong kaya napa. Termasuk nyamuk sing kecil ngoten nggih pernah menggegerkan adanya wabah demam berdarah. Kan gara-gara digigit nyamuk ya, Pak. Mboten diitik gajah to. Makhluk yang kecil
Nyamuk niku sak monten cilike. Lek nyokot krasa cekit, berarti ana untune. Sak pira untune nyamuk? Nah, ini yang dimaksud di dalam ilmu tauhid, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahid. Dalam segala fenomena yang ada di alam ini, di situ lahu ayat, ada tanda-tanda yang menunjukkan, menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Allah itu esa, Allah itu maha kuasa atas segalanya. Nah, sampun kembali kepada ini, situasi huru-hara hari kiamat. Sebenarnya banyak sekali keterangan Al-Quran tentang kiamat. Tapi pada malam hari ini karena terbatasnya waktu, kita kaji surat Al-Haqqah ini. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu para malaikat dari berbagai penjuru langit itu menjunjung ars, singgasana Allah, singgasana ketuhanan. Jadi Allah itu memang ingin menunjukkan kebesarannya. Ya. Nanti kalau sudah semuanya itu mati, malaikat mati, tinggal Allah saja. Allah dengan gagahnya mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Mana itu Fir'aun? Mana itu Namrud? Mana itu orang yang merasa dulunya di dunia menyombongkan diri? La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Di awal itu nanti akan menunjukkan kebesarannya. Diawali tentu jenengan sudah sering mendengar kiamat ini dengan tiupan sangkakalanya malaikat Israfil. Ini kadang-kadang sering tadi pertanyaan, iya malaikat Israfil itu tugasnya nyebul trompet sangkakala. Iku kan sik besok ah. Ngene iki lha opo kira-kira menggawane? Ini pertanyaan kan tidak penting ah, Pak. Gusti aku lek nata tugasé malaikat kok gak adil. Israil sibuk ngene iki. Israil iku tok ana nyabut rene. Jibril ya wis saiki nganggur wisan pensiun. Terus kan nabi kok ngeten-ngeten tidak perlu dipertanyakan, Pak. Nggih. Sudah kita tidak usah bertanya pada hal yang tidak perlu dipertanyakan. Lek wonten sing takon ngoten, saiki lha apa Israfil iki jangan jawab enteng-entengan mawon. Ya nyerbati trompet. Awakmu kakean takon soalnya disebul saiki apa. Ngoten mawon. Dijajal gawe dulinan. Wah, luput. Nah, ngeten-ngeten kita imani aja. Namanya iman itu ya sami'na wa ata'na. Jangan kayak Bani Israel, tuwakon sing barang-barang enggak perlu dipertanyakan. Kan boleh sapi guys, wis takon ae sapine putih ta ireng. Waduh, tambah angel. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Nah, ini yang ada kaitannya dengan materi kita. Adapun ketika itu ada orang-orang, belum ya, masih ayat 17, sekarang ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Nah, ini maksud dihadapkan kepada Allah. Ketika itulah pengadilan yang seadil-adilnya, hukum yang sebenar-benarnya. Kalau hukum di dunia ini bisa jadi yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Makanya KUHP, karena uang habis perkara, selesai. Wis pokoknya diarani gendeng ngoten mari wis. Niki kula mboten anu lho. Mboten istilahnya mengkritisi pemerintah mboten, tapi kenyataannya kan ngoten. Kula sing disakiti, yang jadi korban itu ulama, itu pelakunya mesti gendeng. Mari ngoten foto-foto wis waras. Tapi kalau yang tersakiti itu yang selain ulama, yang menyakiti dituduh teroris, ya ngoten niku. Itu dunia ya seperti itu, Pak. Kita ndak heran sudah. Itulah dunia. Tapi nanti di hadapan Allah, di hadapan Qadi Rabbul Jalil, alaisa wahu bi ahkamil hakimin.
Ketika itu lali yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Yang benar akan dibenarkan, yang salah akan disalahkan. Itu pengadilan yang sebenar-benarnya. Ketika itu dihadapkan manusia di hadapan Allah. La tahfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang bisa tersembunyikan ketika itu. Maka salah satu doa yang kita mohonkan kan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkanlah aku termasuk orang-orang yang nanti di akhirat akan menerima kitab catatan amal dari sebelah kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Bahkan kalau perlu tanpa hisab, karena ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan dari arah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Inni donantu anni mulaki hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ini orang-orang yang beruntung, Pak. Jadi sejak di dunia sudah manut kepada Allah, maka ketika itu terbukti juga kitabnya diberikan dari arah sebelah kanan dengan cara yang sopan. Jadi malaikat itu nggih pun sumerep, Pak. Mana yang ahli ibadah dan mana yang ahli maksiat. Makanya orang itu masuk surga dengan masuk neraka, perlakuannya sudah beda, Pak. Sama dengan kita datang ke manten dengan orang yang dimasukkan penjara kan tidak sama, Pak. Kalau datang ke manten yang nyambut itu sudah sedemikian sopannya. Monggo kita disuguhi makanan yang mewah-mewah. Tapi lek penjara, kula mboten tumon penjara terus monggo pinarak mboten. Cekel ngeten kecek jongkrokno. Lho nggih napa mboten, Pak? Itu sudah bisa jadi gambaran. Nah, orang yang seperti ini, orang yang sudah di dunianya itu sudah yakin kepada hukum-hukum Allah, tentang kebenaran-kebenaran ajaran Islam. Dia itu manut kepada Allah dengan semanut-manutnya. Maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka mereka yang diberi kitab sebelah kanan tadi itu akan mendapatkan kehidupan yang penuh keridhaan Allah. Kita ridho dan diridhoi oleh Allah. Dalam surat Al-Fajr juga ada itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Artinya mereka yang hatinya sudah terbiasa taslim, terbiasa manut kepada Allah. Irji'i, kembalilah engkau kepada aku. Radiyatan maradiyah, dengan penuh ridho, dan aku pun ridho kepada kamu. Ini kan tidak bisa kita beli, Pak, kalau sudah seperti itu, Pak. Gitu, Pak. Maka kata Sayyidina Ali, salah satu di antara hari raya yang patut kita syukuri, yang patut kita bergembira adalah hari di ketika kita meninggalkan dunia ini dengan membawa iman, Islam, husnul khotimah. Itu hari raya yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, mereka dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Jadi di surga itu orang sudah tidak lagi dibebani dengan ibadah, mek kenikmatan tok. Lho ngaten kadang-kadang ono sing takon. Apa gak bosen? Wah, ngaten iki. Perlu ditemperatur manene waduk ini. Kira-kira panasnya pinten derajat. Sudahlah, Pak, sudah seperti ini kita
Kita imani, Pak, kita imani. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyami khaliyah. Kepada mereka dikatakan, nah ini, silakan makan dan minumlah, nikmati apa yang ada di surga, karena amal yang telah kamu kerjakan ketika di dunia, pada hari ketika kamu masih di dunia. Nah, ini golongan pertama, kitabnya diberikan dari kanan. Ini sing golongan kedua. Wa amma man utiya kitabahu bisimalih. Dan adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya. Ket napa sakniki sampai besok niku jenenge kiwa niku mesti kesane elek, Pak. Jadi jenenge elek dahar tangan kiwa niku nggih boten sae. Mboten nggih dibantai. Gusti Allah nggih tangan loro iki imbang ngono. Mboten wonten Pak sing ngoten niku. Padahal Rasulullah sudah jelas menyatakan la ta'kulu bisimal wala tashrabu bisimal fa inna syaitanu ya'kulu wa yashrabu bisimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri, jangan kamu minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ana pertanyaan mana? Lalek kidal, ya napa? Wah, duka lah, mboten semrap nek wis ngoten niku. Biar Allah yang menghukumi saja. Nah, mereka yang diberikan catatan amal dari tangan kiri, fayaqulu, maka mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau kitabnya tidak diberikan saja kepada aku. Cara trimo rapot ngoten rapote elek. Wis aku luwih orang wasna wis. Ngoten. Kecewa Pak mereka, Pak. Getun, tapi getun wonten akhirat nggih mboten wonten gunane. Padha karo nomor metu kae tombok. Nggih getun napa mboten? Dadi tomboke selawe metu 50 loro tak tuku walak-walik rek kan. Wis aku yo ndak bisa. Insyaallah jaman mriki mboten nate tombok nggih. Kula yakin mboten nate. Pemane ibu-ibu paling titip. Mboten naudzubillah min dzalik nggih. Nggih, insyaallah mboten. Kalau orang Islam coba masjid cek tombok niku jenenge orang Islam yang terkena penyakit liminalitas. Napa niku? Makin jangan golek ndek kamus. Liminalitas. Dadi kayak kelambi takwa kayak sae loro siji tasbih siji kupon. Wah niki liminalitas. Jadi ya laitani, celakalah bagi kami. Lam uta kitabiyah. Lebih baik aku tidak melihat kitab catatan amal ini. Lebih baik aku tidak diberi catatan amal kalau seperti itu. Walam adrima hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui perhitunganku. Ini beling. Nggak bisa, Pak. Ini yang disesali lagi napa? Ma agna anni maliyah. Hartaku tidak akan berguna sama sekali saat ini. Berarti niki wong sugih, Pak. Lho kene mboten. Artinya yang getun itu wong sugih, lek wong miskin napa sing digetuni. Bahkan orang miskin itu nanti akan lebih cepat hisabnya di akhirat. Karena orang itu kalau punya harta itu mesti pertanyaannya dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Oleh teko ndi mlayune nang ndi. Karena kadang-kadang kan ada dapatnya halal melalui haram. Nyambut gawe ngoyo-ngoyo, pergi pagi pulang sore bahkan sampai malam. Tibake oleh duit digawe rapi maneh, ngingu wong wedok, ngoten niku lagi gregetno ngoten niku. Loh, tok rabi mana apa gak oleh? Angsal sampai 4. Ibu mesti protes nih. Tapi lek jenengan boten adil ancamannya berat. Ngoten lho nggih Bu nggih. Dibelani menengahe. Berarti sing setunggal niku sik kurang 3 kas jatahe, Pak. Lek wani. Wong siji mawon boten entek, nggih. Nggih.
Jadi ma agna anni maliyah, hartaku tidak akan berguna sama sekali ketika itu. Malaikat tidak bisa disogok, Pak. Munkar nakir, saem yo, aku jok takoni lho. Langsung kayak ono kasur. Oh, mboten-mboten, Pak. Malaikat makanya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang la yasrabun wa la yakulun, tidak makan, tidak minum, tidak butuh apa-apa. Jadi nggih diguyu kali malaikat. Itu bagi orang yang kaya. Yang berikutnya ini bagi orang yang punya jabatan, punya wewenang. Halakani sultaniyah, kekuasaan telah hilang dariku. Yang biyen jarene dadi pejabat yang didapatkan dengan cara yang mati-matian. Jangan kelas pilihan bupati, kelas pilihan kades saja, Pak. Itu sampai 3-4 miliar, Pak, dananya. Ada satu tempat di daerah sana, saya tidak sebut namanya. Itu satu orang itu diberi uang 300.000. Satu orang loh, Pak, bukan satu keluarga. Jadi kalau di keluarga itu ada 4 orang ya 300 kali 4, 1.200.000. Padang tani. Akhirnya jadi betul jadi kades. Baru dapat belum 1 tahunan atau 1 tahun lebih sedikit lah, Pak. Kemarin beritanya beliau meninggal dunia. Masih muda, Pak, masih muda. Halakani sultaniyah. Endi ya iki? Jabatan kadesmu ben mau tuku larang. Makanya dadi wong Islam ya jane enak, Pak, mboten usah sing berlebih-lebihan. Yang penting saged ibadah nikmat. Jamaah tepat waktu niku sudah luar biasa, Pak. Saged ngaji ngeten iki ambek senden. Niku larang Pak ngeten iki, Pak. Saking nikmate sampai kayak iso sare barang. Luar biasa. Lho niki larang lho, Pak. Subhanallah, larang niki. Tidak semua orang bisa seperti jenengan niki, Pak. Mau ngaji seperti tidak semua orang, Pak. Yakin lah, Pak. Kemudian kepada mereka, orang yang tadi itu dikatakan kitabnya dari sebelah kiri itu, Allah memerintahkan kepada malaikat, huduhu fahuluhu. Peganglah mereka, maka belenggulah tangan ke lehernya. Nah, ini wis mulai dicicil, siksane mulai dicicil. Kemudian kemana tempat kembalinya? Summal jahim sallu. Kemudian masukkanlah mereka itu ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang dalam hadis dikatakan neraka itu dalamnya, Pak. Itu kalau dilemparkan neraka sekarang ini 70 tahun kita baru nyampe, Pak. Subhanallah. Kalau ada setitik saja api neraka itu turun ke dunia ini, maka niscaya terbakarlah dunia ini. Maka di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca, disunahkan oleh Rasulullah kita baca di setelah tahiyat akhir, setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihi dajjal. Karena itu semuanya gawat-gawat itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka itu pun juga termasuk hari raya, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau tadi itu hari raya pertama, ya ini selain Idul Fitri, Idul Adha ya, versi Sayyidina Ali adalah hari ketika kita meninggalkan dunia dengan membawa iman atau husnul khotimah. Kemudian hari raya kedua adalah hari ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Maka dikatakan kepada kita, nam naumatal arus, tidurlah kamu, nikmati alam kubur ini.
tinggallah di sini dengan penuh kenikmatan beserta amal solehmu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ketika orang itu sudah sukses menjawab pertanyaan malaikat, maka Allah perintahkan kepada malaikat, ambilkan dia tikar dari surga, hamparkan untuk tempat istirahatnya. Seketika itu pula kuburan akan menjadi luas seluas mata memandang. Jadi kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga, tapi juga bisa menjadi hufratun min khafariniron, liang di antara liang-liang neraka. Tergantung lagi amal perbuatan kita di dunia sekarang ini, Pak. Jadi dimasukkan ke dalam neraka jahim. Yang tadi kayak itu 70 tahun baru nyampe. 70 tahun hitungan akhirat loh, Pak. Yang satu harinya sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Subhanallah. Lek ngeling-eling ngeten iki kaya anu nggih. Kaya montor api ora patek ono gunane kaya. Kancane gak duwe. Lah kok ngeten ya dasarnya kan seperti ini Quran loh, Pak. Saya sampaikan Quran, saya enggak ngarang-ngarang, Pak. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kula kalian jenengan, termasuk saya sendiri, untuk tidak begitu tomaklah dengan dunia ini, tetapi semangat dengan ibadah. Ayat berikutnya 32, summa fi silsilatil dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian belitlah dia, ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya itu sab'una dira'an, 70 dira', 70 hasta. Ini bentuk siksanya. Allah betul-betul marah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Satu itu. Jadi orang-orang yang diberi catatan amal dari kiri itu, yang pertama ini, orang yang mereka itu di dunianya tidak beriman kepada Allah. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka juga tidak mau untuk memberi makan orang miskin. Artinya tidak punya kepedulian sosial. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun teman baginya. Ketika di dunia mungkin orang yang kaya raya temannya itu akan banyak. Semua pada datang, kabeh ngaku dulur. Aku sih pernah misanan mbak aku, pernah minduan mbak aku, soge Pak. Tapi bareng wis melarat, kabeh sapa lali aku. Ini biasa dunia ini. Maka dalam peribahasa Arab itu ada inza damali kullu nasin hulani. Kalau uang saya lagi banyak, kabeh teko. Kabeh ngaku dulur. Mbok misanan, mbok minduan. Teko sapa? Nabi Adam, ngoten jawabane. Wa in qalla mali, tapi kalau sudah uangnya habis, fala khilun yusahibuni. Kabeh ora ono sing moro. Biasa nih untungnya ngoten niku, mboten saya kaget, Pak. Termasuk di akhirat, orang-orang yang tidak punya kepedulian kepada fakir miskin, mereka nanti di sana itu akan menyesali. Seorang diri tidak ada temannya. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan mereka ini sudah jadi penghuni neraka. Mereka tidak mendapatkan makanan apa-apa kecuali dari darah dan nanah. Jangan wawasan ini ayat ini. Allahumma ajirna minan nar. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang pendosa. Itulah makanan orang-orang yang berdosa. Fala uqsimu bima yubsirun. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun, dan demi apa yang tidak kamu lihat.
Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, ini gambaran dua golongan manusia. Nah, sekarang ini kita masuk materi, Pak. Ini masih pengantar. Apa saja amalan-amalan yang nanti akan bisa surplus kita di akhirat setelah situasinya kayak begini. Ini di dalam buku ini ada sekitar 94 amalan. Nah, ini kita bahas satu persatu sampai subuh, Pak. 94. Yang pertama, oke, tadi sudah bisa punya gambaran. Jadi itulah keterangan Al-Quran tentang situasi manusia nanti di Yaumul Hisab. Maka untuk memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang nanti akan beruntung, diberikan catatan amal dari sebelah kanan, disambut dengan ridho dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Maka upaya kita yang pertama itu adalah memperbanyak taubat. Nah, ini langkah pertama. Memperbanyak taubat. Tadi saya katakan tidak ada, Pak, di antara kita itu yang bersih suci. Tidak ada. Pasti di antara kita ini, kalau berdasarkan ungkapan ada man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya itu mesti banyak salahnya. Nah, dari tadi sampai sekarang ngomong kula tok. Jelas saya ini ngaku lebih banyak salah saya daripada panjenengan. Kula niki gudange itu dosa. Lah jenengan lak pabrike itu. Wis pokoke padha-padha katahe ngoten lho nggih. Gudang kali pabrik akeh pundi, Pak? Oh, nggih ngoten diakoni ngoten. Satu dengan taubat. Dasarnya Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu termasuk orang-orang yang muflihun. La'allakum tuflihun, orang-orang yang orang-orang yang beruntung itu orang yang diselamatkan Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga tadi. Itulah orang yang beruntung. Memperbanyak taubat. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya di waktu malam. Untuk apa? Liyatuba musi'an nahar. Untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang. Untuk apa? Musi'al lailu hatta yatlu samsa mim maghribiha. Untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa pada waktu malam. Dan ini menunjukkan betapa waktu itu sudah sangat habis. Masih dapat satu. Oke, tadi pengantarnya. Insya Allah kita sambung, tidak tahu kapan lagi. Oke. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.